teman-teman, shalom semuanya buat teman-teman yang ada di rumah. Selamat bergabung kembali di ibadah Komisi Remaja dan Pemuda tanggal 12 Juli 2020. Apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya. Nah, sekarang kita mau kembali beribadah bersama-sama. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Saya minta teman-teman yang ada di rumah untuk menyiapkan hati dan pikirannya untuk kita mari masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita naikkan pujian, Ku masuk ruang Maha Kudus. Ya teman-teman, tema pada hari Minggu ini adalah bersiap menabur. Kalau misalnya kita dengar kalimat bersiap menabur, itu kan berarti menurut saya gitu ada 3 aspek yang menabur, yang dimaksud dengan menabur. Yang pertama itu penabur, kedua benih, dan ketiga tanah. Nah, kalau misalnya kita lihat secara konteks besarnya itu kan, kalau penabur itu kan berarti Tuhan. Nah, benih itu bisa kita, atau mungkin bisa juga kita sebagai penabur. Tuhan bisa mempercayakan kita merangkap jadi penabur, jadi benih, atau jadi tanah. Tuhan juga yang memampukan kita untuk jadi penabur, Tuhan yang bisa memampukan kita untuk jadi benih,
dan Tuhan juga yang bisa mempercayakan kita untuk menjadi media tanahnya gitu. Nah, hari Minggu ini kita mau bahas nih tentang bersiap menabur. Apakah teman-teman siap untuk menabur hidupnya di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan firman Tuhan? Nah, sekarang kita mau mengakui dosa dan kesalahan kita. Saya persilahkan teman-teman yang ada di rumah untuk berdoa secara pribadi, mengakui dosa dan kesalahannya kepada Tuhan. Nanti akan saya tutup dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus dan selamat pagi Roh Kudus. Ya Bapa, saat ini kami kembali dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami bergabung dalam ibadah online Remaja Pemuda pada pagi hari ini ya Bapa. Kami mau mengucap syukur walaupun kami belum dapat bertatap muka, belum dapat berkumpul satu sama lain, tapi kami percaya kasih-Mu yang selalu menyatukan kami, berkat-Mu yang selalu membuat kami untuk tetap bersyukur ya Bapa di tengah kondisi seperti ini. Ya Bapa, kami mau mohon ampun di hadapan-Mu apabila ada hal-hal yang kami perbuat yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Sikap kami, perbuatan kami yang menyinggung hati sesama kami. Bapa, inilah doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan kepadamu. Kami percaya Kau punya pengampunan untuk kami. Kami percaya Kau kasih-Mu sungguh sangat luar biasa dalam hidup kami ya Bapa, yang mampu mentahirkan dosa-dosa kami. Ya Bapa, ampunilah kami, sucikanlah kembali kami ya Bapa. Buatlah kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang selalu mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah, sekarang kita mau membacakan berita anugerah. Berita anugerah kita diambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat 39 sampai ayat 38 sampai dengan 39. Teman-teman yang di rumah bisa buka Alkitabnya. Kita membaca berita anugerah diambil dari Kisah Rasul 13 ayat 38 sampai 39. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat memperoleh dari hukum Musa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian dari NKB 116. Siapa yang berpegang bait yang pertama dan kedua. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bila kita sedih
saudara-saudara, adik-adik, anak-anak yang ada di rumah, Komisi Pemuda, Komisi Remaja, saya mau mengundang kita semua untuk bersama menyambut firman Tuhan dengan terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hari ini kami semua masih berada di rumah masing-masing, belum dapat berkumpul beribadah di gereja. Namun Tuhan tetap mempersatukan kami lewat cara yang Tuhan perkenankan melalui kebaktian virtual. Bapa, meskipun kami beribadah dari rumah, kami percaya Tuhan terus memberkati setiap kami dengan hati yang tenang, teduh, dengan penuh konsentrasi. Kami dapat menyambut firman-Mu. Mampukan hati kami seperti tanah yang subur, sehingga firman-Mu nanti dapat disimpan di situ, lalu kemudian bertumbuh sebegitu kuatnya, sebegitu dalamnya, sehingga firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi pegangan, menjadi prinsip hidup kami. Ya Roh Kudus, berkenanlah hadir, menopang setiap kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9 dan kemudian dilanjutkan ayat 18 sampai ayat 23. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ayat 18-23. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah pembacaan Alkitab.
harap yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, gembira sekali hari ini kita dapat beribadah bersama. Meskipun masih tetap dari rumah, bukan? Tapi tidak berkurang hikmatnya, tidak berkurang kegembiraan kita, meskipun kita bertemu secara virtual. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, juga adik-adik pemuda, remaja, Tuhan Yesus ingin semua orang percaya itu menjadi bagian dalam kerajaan surga. Karena itu, Ia selalu memberi gambaran tentang kerajaan surga itu dan memberitahukan syarat untuk masuk dalam kerajaan surga. Untuk itu juga Tuhan mengutus murid-muridnya, pengikut-pengikutnya untuk menjadi penabur. Ya, dalam bacaan kita hari ini ada 3 faktor utama. Ada si penabur, ada benih, dan ada tanah. Ya, penabur itu adalah Tuhan Allah sendiri. Dan orang-orang yang Dia utus. Bisa jadi pendeta, tapi bukan hanya pendeta saja. Ada banyak orang, ada penatua, ada guru, ada pedagang, ada dokter, ada semua orang dipanggil Tuhan, dipersiapkan Tuhan, dimampukan Tuhan. Semua orang percaya ini untuk diberi anugerah menjadi penabur di ladang milik Tuhan. Tuhan tidak memerintahkan kita menabur di tanah yang subur saja, ya. Tetapi Tuhan juga mempersiapkan si penabur. Kita ini untuk mengetahui ada jenis-jenis tanah sehingga kita dapat menaburnya dengan baik. Yang kedua tentang benih. Benih itu adalah firman Tuhan. Namun benih itu harus dipersiapkan dengan betul, dengan baik. Jika si penabur mau menabur di tempat yang tepat, dengan waktu yang tepat. Di dalam ilmu pertanian, kita mengenal benih yang biasa-biasa saja, namun juga ada benih yang unggul. Nah, benih yang unggul itu hasil dari sebuah penelitian. Dipersiapkan sebegitu rupa sehingga ketika ditanam di lahan yang subur, maka benih itu akan tumbuh berbuah dengan lebat. Nah, gambaran benih unggul ini ketika kita bisa berbuah, dikatakan dalam Injil tadi, bisa 100 kali lipat, 60 kali lipat, atau 30 kali lipat, atau tidak berbuah, bukan? Yang ketiga adalah faktor tanah. Kita manusia, hati manusia adalah tanah, dan ini unsur yang terpenting, yaitu tanah ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, menurut Yesus, identitas kita manusia itu bergantung pada sikap kita terhadap, respons kita terhadap benih firman Tuhan. Jadi tanah, identitas tanah itu sangat bergantung pada sikap kita merespons benih firman Tuhan. Dan untuk itu manusia dibedakan dalam 4 kategori jenis tanah. Tanah yang pertama dikatakan benih yang jatuh di pinggir jalan. Ini orang-orang yang tidak peduli. Orang-orang pinggir jalan
firman Tuhan sama sekali tidak mendapat tempat di dalam hati mereka. Benih itu diinjak-injak, dimakan oleh burung sampai habis, tidak ada sisanya. Maksudnya mereka ini tidak tertarik sama sekali, tidak ambil pusing, tidak respek, tidak berminat. Mereka mengabaikan, mengesampingkan, meremehkan, mereka menolak. Dan penolakan itu punya alasan. Mungkin saja alasan budaya, atau pengalaman yang mengecewakan, atau karena kebencian, atau karena kepahitan hidup. Ini adalah kategori pertama, mereka yang tidak peduli. Mereka ini mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak mengerti. Dalam bahasa Gerika itu artinya suneimi. Mereka mendengar tetapi tidak mengerti karena tidak menyimpannya di dalam hati. Tidak mau memahaminya. Mengapa? Penyebabnya adalah hati mereka dikatakan mengeras. Hati mereka menjadi tebal dan kaku, tidak peduli terhadap firman Tuhan. Yang kedua, jatuh di tanah yang berbatu-batu. Kategori ini adalah orang-orang yang tidak berakar, orang-orang di tanah yang berbatu. Firman Tuhan hanya diberi kesempatan mampir seketika saja. Firman Tuhan itu diterima dengan gembira, lalu segera dilupakan. Firman Tuhan disambut dengan menyala-nyala, meluap-luap, namun segera menguap. Orang-orang tipe ini, mereka mau hanya bagian yang lunak-lunak, yang gampang-gampang, yang enak-enak, yang menggembirakan. Giliran membutuhkan komitmen, membutuhkan keputusan yang matang, giliran ada tantangan, giliran dikerjakan, apa yang dikerjakan itu dipertanyakan lagi. Ketika apa yang dikerjakan diomongin orang, mereka pergi. Mereka ini percaya sebentar saja. Dalam masa pencobaan mereka murtad. Demikian dalam ayat 13. Ini kategori orang-orang yang tidak berakar. Yang ketiga, jatuh di tengah semak berduri. Tipe kategori ini mereka mendengar tetapi tidak berbuah. Tidak efektif. Mereka ini beriman tetapi imannya bertumbuh bersama-sama dengan unsur-unsur yang mereka pelihara sendiri, yang justru mematikan iman mereka sendiri. Seperti kekhawatiran, karena mengutamakan kekayaan, karena mendepankan keserakahan, memuja kesenangan, mengedepankan kenikmatan. Ini orang-orang yang hidup bersama dengan semak duri. Semak duri materialisme, semak duri hedonisme, semak duri egoisme yang kemudian menghimpit mereka, yang menghambat mereka untuk bertumbuh. Akibatnya orang-orang tipe ini tidak menghasilkan buah yang matang. Mereka bertumbuh tetapi tidak efektif. Yang keempat, benih yang jatuh di tanah yang baik. Orang-orang yang imannya berakar, bertumbuh dan berbuah. Ini adalah tipe orang yang menyimpan firman Tuhan di dalam hatinya, yang menerjemahkan firman itu di dalam hidupnya, melakukan firman Tuhan, sehingga hidupnya subur dan berbuah-buah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai penabur,
kita perlu mengenal kategori-kategori tanah tersebut. Sehingga ketika kita menabur pewartaan firman, kita menaburnya dengan baik, dengan tepat. Sang penabur sejati, yaitu Kristus, ingin supaya kita semua menjadi tanah. Seperti dalam kategori 4 tadi. Kita semua juga ingin demikian, bukan? Selain menjadi penabur, kita juga ingin menjadi tanah yang dalam kategori 4 tadi. Sebab kategori keempat ini merupakan kehidupan orang percaya yang sesungguhnya. Identitas kita dibentuk di situ. Namun kita harus tahu bahwa untuk menjadi kategori keempat itu tidak mudah. Tidak ada jalan pintas, harus melalui sebuah proses yang panjang untuk tiba di situ. Dan diperlukan satu syarat. Apa syarat itu? Di dalam Injil Lukas pasal 8 dikatakan yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya di dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam bahasa Yunani, hupomone, ketekunan itu. Artinya kesabaran, ketabahan, daya tahan, kuat, setia, tekun. Jadi satu kata ini mempunyai arti yang banyak. Mengapa kita harus tekun dalam mendengarkan, menyimpan firman Tuhan? Supaya kita bisa mengalahkan hal-hal yang tadi ada dalam kategori 1 sampai ke kategori yang ketiga. Saudara-saudara, kategori yang pertama itu apa sih? Pertama adalah bukankah masalah ketidakpedulian adalah masalah kita semua? Kita sering mendengar firman Tuhan, namun semua itu lewat begitu saja. Kita tidak peduli. Habis mendengar, selesai. Tidak ada bekasnya. Kita tetap ngomongin orang, tetap bersikap jahat, tetap tidak peduli. Yang kedua, kita mendengar firman Tuhan, namun secara dangkal saja, tidak mau menyelidiki lebih dalam. Maka ketika kita berhadapan dengan realitas hidup, firman yang ditaburkan itu pun mati. Sebab kita hanya mau mendengar firman untuk membuat diri kita senang, gembira, tanpa kita mempertanyakan apakah hidup kita sudah menyenangkan Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan yang dengan secara dangkal untuk menyelidiki kesalahan, dosa orang lain, sementara kita tidak menggunakannya untuk menyelidiki diri sendiri. Ini yang dikatakan tidak berakar, sehingga ada kesulitan ingatan kita akan firman Tuhan tidak lagi membekas. Yang ketiga, kategori yang ketiga, godaan, persaingan, dan pengalihan. Firman Tuhan di hati didesak oleh semak duri. Kita membiarkan pikiran, kebiasaan buruk merusak iman dan pengetahuan kebenaran kita tentang firman-Nya. Kita sudah mendengar, menerima, dan mengetahui apa yang seharusnya kita perbuat. Namun tidak lekas kita mengerjakannya. Ternyata keinginan daging jauh lebih kuat, menghimpit dan membuat kita kembali kepada situasi kebiasaan kita yang lama. Pertanyaan kita bersama, kalau begitu apa yang harus kita kerjakan? Saudara-saudara, di dalam bacaan Injil Lukas dikatakan, menyimpan apa yang didengarkan, jangan mengabaikannya. Apa yang kita baca yaitu firman Tuhan. Mendengar, mencatatnya, menyimpannya. Itu penting sekali. Salah satu kelebihan dalam komputer kita
dalam gadget kita adalah save-nya, bukan? Kita kalau membuat tugas, melihat sesuatu, melakukan sesuatu, lalu kita save. Kata save ini artinya menyimpannya. Mengapa firman Tuhan kita tidak menyimpannya? Yang kedua, menyimpan dalam hati. Sesuatu yang disimpan dalam hati tidak bisa sambil lalu. Kita harus meluangkan waktu dengan sengaja dilakukan terus-menerus, membangunnya, sehingga ia menetap, tersimpan, menjadi prinsip hidup, menjadi jalan hidup, menjadi kebiasaan, menjadi budaya kita. Seperti membaca Alkitab, bersaat teduh, merenungkannya, sampai meresap, menyerap sedemikian rupa. Sehingga itu menjadi kebiasaan kita yang baik. Yang ketiga, kita diutus menjadi rekan sang penabur. Saudara, dia memampukan kita untuk menabur benih kasih. Saat ini di situasi pandemik COVID-19, saudara dan saya diutus untuk menjadi penabur di tengah-tengah situasi ini tanpa sekat, tanpa batas, sehingga orang lain mengenal Allah dan juga mereka bersama-sama dengan kita semua dapat memuliakan Tuhan meskipun di tengah situasi yang berat ini. Dan kita semua dapat terus bersama-sama saling menopang, menolong, mengatasi situasi ini sampai pada waktunya Tuhan kita semua tetap didapati dalam keadaan setia kepadanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bersama gereja segala abad dan tempat, mari bersama kita mengakui iman. Turut, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudara, kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang hendak kita doakan. Di antaranya kita berdoa untuk teman-teman yang sedang ujian masuk universitas, ujian tulis berbasis komputer, ujian masuk sekolah, untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan, biar Tuhan memberikan jalan keluar pada waktunya dengan baik. Kita tundukkan kepala. Saya mengajak masing-masing kita juga dapat berdoa dalam hati di rumah. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, meskipun kami beribadah dari rumah, namun kami percaya secara spiritualitas kami dipersatukan Tuhan dalam satu kerinduan, dalam sebuah harapan yang kuat bahwa hidup ini harus dijalani bersama-sama menghadapi pandemik coronavirus ini. Biarlah Tuhan, setiap kami
boleh menjalaninya, menghadapi keseharian hidup kami, baik kami yang masih di rumah, yang sudah boleh bekerja, meninggalkan rumah, beraktivitas di luar rumah, kami semua tetap dalam penyertaan Tuhan. Bapa, kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang sakit. Kami berdoa untuk rekan kami Rio yang baru selesai operasi. Tuhan beri ia kekuatan, beri Rio kemampuan dalam tubuhnya untuk boleh melewati semua proses pengobatan ini berjalan dengan baik. Kami bersama mendukung dalam doa untuk rekan-rekan kami, teman-teman, adik-adik kami yang akan ujian masuk sekolah, mereka yang akan ujian tulis berbasis komputer, mereka yang akan ujian masuk universitas. Berilah mereka kekuatan, ketekunan untuk boleh mempersiapkan diri dengan tekun. Teman-teman juga ada yang sedang mempersiapkan diri untuk pekerjaan. Ya Bapa, berilah hati yang tekun, sabar, supaya mereka dapat melewati masa-masa penantian ini dengan baik, terutama di situasi COVID-19 ini. Kami percaya waktunya Tuhan adalah juga waktu yang dipersiapkan buat adik-adik ini, sehingga mereka tetap sabar, menanti waktumu, dan tetap berusaha mengembangkan diri. Kami berdoa untuk keluarga. Tuhan berkati orang tua kami semua. Dalam situasi ini mereka juga diberi kekuatan, semangat untuk menjalani aktivitas setiap hari, untuk semua pekerjaan di luar rumah dapat mereka lakukan dengan tenang. Kami mau berdoa untuk kesehatan kami semua. Bapa, berikanlah kepada kami hati yang penuh dengan optimis. Situasi ini tidak membuat kami terus pesimis, putus asa, tetapi kami terus berupaya dengan baik untuk memelihara kesehatan dan tetap mengikuti protokol yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga kehadiran kami di luar rumah semua boleh membawa ketenangan. Kami bersama berdoa untuk rekan-rekan yang sedang sidang dan menyelesaikan tugas akhir mereka. Kiranya juga di tengah situasi ini mereka mampu belajar dengan baik. Bapa, kami mendoakan pemerintah kami yang di pusat, yang di tingkat provinsi sampai ke daerah-daerah. Kiranya semua yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi menularnya COVID ini dapat diterima oleh masyarakat, dan masyarakat membuka diri untuk bekerja sama, mempercayakan apa yang dilakukan pemerintah adalah sebuah cara yang baik untuk mendatangkan situasi mengatasi COVID-19 ini dengan cepat. Bapa, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami, baik hari ini maupun hari-hari mendatang, dalam pemeliharaan Tuhan. Berilah kami semua hati yang selalu setia sebagai penabur, sebagai anak-anak Tuhan yang terus mengembangkan diri dimanapun kami berada, menghadirkan kebaikan-kebaikan Tuhan bagi sekeliling kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami bersyukur. Amin. Teman-teman, sekarang kita mau memberikan persembahan kita. Untuk persembahan dapat teman-teman lakukan melalui dengan cara transfer ke nomor rekening GKI Taman Cibunut atau melalui scan QR code di sini, di layar teman-teman. Nah, ayat persembahan, saya akan bacakan ayat persembahan kita yang diambil dari Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Mari kita menaikkan doa persembahan kita.
Bapa, terima kasih untuk setiap berkat yang boleh Kau curahkan kepada kami. Terima kasih untuk setiap berkat yang boleh kami terima ya Bapa. Bapa, kami mau mempersembahkan persembahan kami. Kiranya Kau memberkati persembahan kami Bapa. Kau berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, agar persembahan ini boleh bermanfaat, boleh menjadi berkat buat sesama kami dan buat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Nah, tadi kita sama-sama udah menyimak dengan baik khotbah yang disampaikan sama Bu Naomi tentang bersiap menabur. Jadi itu ada penabur, benih, dan tanah. Benih itu kan firman Tuhan. Nah, ada 4 media tanah yang tadi Bu Naomi udah sampaikan. Benih yang jatuh di tanah yang berduri, benih yang jatuh di pinggir jalan, benih yang jatuh di tanah bebatuan, dan benih yang jatuh di tanah yang subur. Nah, teman-teman mau jadi benih atau benih yang mana nih? Mau jadi tanah yang mana? Yang apakah kita akan menjadi tanah yang benih yang jatuh di tanah yang subur, atau benih yang jatuh di tanah yang berduri, atau di tanah yang berbatuan, atau di pinggir jalan? Kiranya firman Tuhan pada hari Minggu ini semakin menyadarkan kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mau diutus untuk menjadi seorang penabur yang baik dan benar. Sebelum menerima pengutusan dan berkat, mari kita naikkan pujian dari NKB 200, Di Jalan Hidup yang Lebar Sempit. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunannya penuh. Orang kan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami merahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Saudara, terimalah berkat-Nya. Cinta kasih Allah yang melampaui segala akal dari Bapa, Kristus, dan Roh Kudus, kiranya memberi engkau damai sejati, memampukan engkau hidup sehati, menolong engkau menabur benih cinta kasih tanpa lelah, tanpa batas dan sekat, kini dan selama-lamanya.
Terima kasih teman-teman yang ada di rumah yang udah menyaksikan, yang udah bergabung bersama-sama dengan kami di ibadah online Remaja Pemuda 12 Juli 2020. Semoga teman-teman sehat selalu, tetap jaga kesehatannya, jaga pola makan, pola tidur, selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.